channel ya guys. Di sini di channel Mandalika Garden. Hari ini kita akan membahas tentang penyepraian dan pemupukan atau paduan lengkap lah dalam menyepray atau memupuk guys. Ini sebetulnya gini guys, kronologisnya ada teman kita lah, Mas Kisdianto Yanto lah di apa ya, di kemarin komen tentang Bang minta apa ini paduan lengkap lah, pemupukan dan penyepraian dari awal sampai akhir, dan saya kemarin sempat menjawab ya nanti akan saya buatkan. Jadi hari ini kita akan buatkan guys, ini versi kami lah, jadi lagi-lagi ini versi kami, dan semoga ini bisa apa ya, menjadi perbandingan referensi buat teman-teman lah. Apabila cocok kamu dilaksanakan, kalau tidak ya tidak apa-apa, karena untuk apa ini ya, perbendaharaan ilmu lah kalau saya. Jadi tetap di sini ya guys, nanti akan terangkan, tetap di channel Mandalika Garden. Tolong ya didukung channel inilah, karena channel ini masih channel kecil lah, jadi biar cepat berkembang. Kalau di subscribe, di like dan di komen. Jadi let's go, kita ikut videonya guys. Halo guys, ini akan saya terangkan ini masalah obat dulu ya guys. Ini jadi kita biasanya kalau menyepray cuma memakai obat ini guys. Jadi inseknya 2, funginya cuma 1 guys. Cuman kadang biasanya saya rolling guys, ini selain antrakol biasanya saya memakai manset guys. Jadi ini fungisida guys, ini fungisida ini tujuannya untuk jamur atau bercak daun atau cendawan. Ini insek guys, insek ini saya sering memakai ini bahan aktif metomil guys. Biasanya saya juga memakai metindo, intinya sama lah, bahan aktifnya metomil ini untuk ulat gayak guys, yang biasanya di daun muda. Kemudian ini insektisida dengan bahan aktif abamectin guys, 36 gram per liter guys. Jadi biasanya yang kemarin yang kita pakai ini bukan base greenback guys, melainkan apa itu namanya, Dynamet guys. Intinya sama, intinya bahan aktif, cuman harganya lebih murah base greenback guys. Ini masalah obat kita ya guys. Jadi yang saya setiap nyepray itu memakai fungisida 1 dan insektisidanya 2 guys. Ini pupuk kita guys, ini hampir semuanya ini dari saprotan utama guys, atau biasanya nyebut Pak Tani guys, ini dari saprotan utama. Jadi ini pupuknya ya, ini pupuk Ultradap guys. Ini Ultradap ini yang 2 ini dispray guys, yang 3 ini dikocok. Jadi Ultradap ini itu tujuannya ini untuk apa ya, kekuatan batang dan akar guys, ini yang Ultradap. Kemudian MKP ini perangsang bunga dan buah, karena saya perangsangnya pakai ini MKP ini. Kemudian ini untuk pertumbuhan dan ini untuk pembuahan ya, KNO ya, KNO itu kan kandungannya kalium lah. Kemudian yang ini pupuk utamanya ya ini guys, ini pupuk NPK 16. Jadi seperti itu, ini apa ya pupuknya, nanti kita akan buatkan tabelnya ya guys. Oh ya, ini biasanya kalau yang kemarin guys ini tak tambah urea guys. Jadi urea sendiri kalau apa ya, ada ya dikasih teman urea non subsidi. Jadi kemarin kita untuk menambah daya gedornya memang dikasih urea guys, cuman ya tetap dominannya tetap NPK 16 guys. Jadi yang lain ini sebetulnya untuk tambah-tambahan. Jadi seperti itu. Halo guys, ini tabelnya ya guys, ini akan saya bacakan. Ini versi kami ya guys, mungkin ada yang versi kita juga monggo. Ini yang pertama adalah 0 HST guys. Ini artinya menjelang tanam guys, kita kasih pupuk dasar. Ini pupuk dasar SP36 dan NPK 16 guys. Jadi NPK 16 2:1. Ini sebetulnya sedikit guys, ini paling berapa kemarin yang saya tanam itu paling habis 2 kilo guys, untuk sekitar 1.800. Ini sekitar setengah sendok makan saja, cuma sedikit. Ini ditabur di dalam lubang. Ini nomor 2 guys, 10 HST ya. Kenapa 10 HST? Mungkin teman-teman ada yang bertanya kenapa tidak 7 hari atau berapa hari lah. Jadi intinya kenapa saya tadi ya yang awal menjelang tanam saya kasih pupuk ditabur itu sebetulnya untuk pengganti ketika 7 hari guys. Jadi kalau yang kemarin yang sering saya upload kemarin itu sebetulnya 15 hari 14 hari baru saya
baru saya ini loh, saya pupuk karena kemarin itu saya sakit guys pas waktu itu. Jadi kenapa 10 hari atau 14 hari itu karena memang di awalnya sudah dikasih pupuk. Jadi untuk 1 minggu sampai 2 minggu itu sudah ada jatah makanan untuk tanaman tadi. Lagian tanaman juga kecil. Jadi seperti itu teman-teman. Hal lain kenapa saya pupuk ya antara 10 HST dan 14 ini karena gini guys, ini saya kan tipikalnya tidak ada banyak waktu untuk di sawah. Artinya sering saya tangani sendiri. Jadi saya tuh sukanya yang praktis. Kenapa 10 hari atau 16 hari itu tanaman kecil itu kalau dikocor itu biasanya kena daunnya guys. Jadi karena daunnya masih 2 atau 3 atau 4 itu kalau dikocor dengan alat kocor biasanya kena daunnya atau kena batangnya. Makanya saya lebih memilih untuk saya kasih sekitar setengah sendok sebelum saya tanami seperti itu teman-teman. Ini sejarahnya karena saya ini pengalaman empiris saya. Jadi teman-teman mau dikocor 7 hari bisa. Jadi di awalnya tidak usah dikasih pupuk dasar yang di lubang itu. Jadi 7 hari baru dikocor enggak apa-apa. Cuman seperti itu biasanya ribet karena daunnya masih kecil, biasanya kena pucuknya nanti akan ada masalah tersendiri. Seperti itu teman-teman. Yang ketiga guys, umur 17 guys ini ya. Ini tak cepatkan karena nanti durasinya terlalu panjang ya guys, teman-teman. Jadi sebetulnya umur 17 dan 24 ini hampir sama guys. Cuman yang 24 ini tak tambah MKP. Cuma MKP sendiri itu tidak ikut dikocor guys, cuma di spray. Spray biasanya saya ikutkan ke obat tadi guys. Jadi kemudian setelah itu sama guys untuk umur 31 dan itu sama. Jadi sama seperti umur 24 seperti itu. Ini masuk ke penyepraian ya guys, ini tabel penyepraiannya. Jadi saya juga mulai perawatan di umur 10 HST guys. Kenapa 10 HST? Biasanya memang seperti itu saya. Jadi tanaman kecil itu kalau kena insek atau kena fungi biasanya kayak enggak kalau saya kayak setak loh guys. Jadi kalau saya memang kalau tidak terpaksa biasanya ada ulat gerayak biasanya di pucuk itu baru saya spray 2 sendok makan. Kalau tidak ya 10 hari baru saya spray seperti itu teman-teman. Untuk insek sendiri ini kalau saya memang relatif sama guys. Ini saya memakai dua insek, 1 fungisida. Jadi yang 2 insek ini untuk ulat gerayak, yang insek yang 1 ini untuk kutu kebul saya sebenarnya guys. Jadi yang untuk kebulnya itu saya memakai Abamectin, yang untuk ulat gerayaknya saya memakai saya memakai metomil ya. Untuk yang fungisida untuk bercak daun, untuk cendawan itu saya memakai antrakol, atau kalau tidak ya biasanya saya memakai manset. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi sangat mudah dan kalau bisa ini kita idealnya memang menyepray ini dalam rangka perawatan guys, bukan dalam rangka mencegah lah, dalam rangka mengobati. Kalau sudah mengobati agak sulit. Jadi idealnya memang setiap minggu lah, setiap 7 hari sekali kita spray. Ini versi saya lah. Cuman kalau ada kejadian khusus ya guys, misalnya kena bercak daun itu memang saya tidak saya hitung. Artinya bisa 2 hari saya spray juga bisa. Biasanya yang terjadi kalau menurut saya itu memang ini loh guys, yang susah di atas itu bercak daun guys, bercak daun yang paling bawah. Karena biasanya kan ada kayak ini loh embun tepung dan sebagainya. Ini biasanya yang saya pakai itu memang itu kalau tidak antrakol ya ini manset, kalau tidak ya skor, kemudian amisato, kemudian biasanya saya yang lebih tinggi itu danilo guys. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar, karena kalau saya terangkan di sini nanti akan terlalu panjang guys. Jadi terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.